Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwiru qulubana binuril hidayah wa binuril ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya hayyun ya qayyum wa ya ilahana ilaha kulli syai'in ilahun wahid. La ilaha illa anta bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa thumma qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbunal mutatahhirin. Faya ayyuhal hadirun, usikum bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha la'allakum tattaqun. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, kesehatan dan kesempatan bagi kita bersama untuk dapat hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah Jumat kita ini mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, sudah merupakan suatu kewajiban bagi kami mengajak para jamaah, terutama diri pribadi kami sendiri, agar senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai judul khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ayat yang kami bacakan di awal tadi adalah suatu dalil bahwa Allah memerintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, agar kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Maka kami perintahkan, kata Allah, diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik, berbakti, bersyukur kepada ayah dan ibunda kita. Seorang ibu yang telah mengandung kita, yang kandungan itu semakin hari semakin membuat ibu lemah, semakin hari membuat seorang ibu makin susah, kemudian melahirkan antara hidup dengan mati. Apa kata Allah? Anishkulli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukur kalian kepada kedua orang tua kalian, kata Allah. Bersyukur kalian kepadaku dan bersyukur kepada orang tua kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat perintah syukur di dalam Al-Qur'an 6.666 ayat ataupun 30 juz, cuma 2 perintah syukur. 1, perintah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah syukur kepada kedua orang tua kita. Artinya apa? Ini menandakan betapa pentingnya kita untuk bersyukur ataupun berbakti ataupun berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena tanpa mereka secara syariatnya kita tidak ada di muka bumi Allah ini. Bagaimana kasih sayang seorang ibu, bagaimana susahnya seorang ibu melahirkan kita antara hidup dengan mati, menyusui kita 2 tahun lamanya,
Terkadang orang lain tertidur lelap, orang lain tertidur nikmat, tapi ibunda kita tak bisa tidur karena mengurus kita. Terkadang ingin orang tua kita berzikir sehabis salat, baru habis salat ingin dia berzikir membaca subhanallah, alhamdulillah misalnya, Allahu akbar misalnya, tapi zikirnya itu dihentikan oleh tangis kita. Begitu hebat kecintaan dan pengorbanan seorang ibu ataupun orang tua kita kepada kita. Biarlah dia tidak makan yang enak asal kita memakan yang enak. Ketika kita sakit, betapa gelisahnya hati seorang ibu, betapa gelisahnya hati orang tua. Dan itu sudah kita rasakan saat ini ketika kita mempunyai anak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Andai kata sakit itu bisa dipindahkan, mau orang tua kita memindahkan sakit itu, biarlah dia yang menanggung sakit. Bahkan andai kata kematian datang menjemput kita, ibunda kita akan rela, akan mau menukar kematian itu. Biarlah dia yang mati asal kita tetap hidup. Begitu pengorbanan, begitu cintanya, begitu kasih sayangnya orang tua kita kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bagi kita bersama, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Sudahkah kita menjadi anak yang bersyukur kepada kedua orang tua? Baik orang tua kita yang masih hidup ataupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Orang tua kita tidak meminta harta yang banyak kepada kita, tidak meminta istana yang indah, yang megah kepada kita, tetapi cukup semampu kita, kita berbagi dengan orang tua kita, perhatian kita, kasih sayang kita kepada mereka. Ini yang dibutuhkan, ini yang diinginkan oleh orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak bisa lagi beribadah seperti kita. Mereka tak bisa lagi sholat. Mereka tak bisa lagi baca Al-Quran. Mereka tak bisa lagi sedekah, infak. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita anaknya, kita generasinya, kita darah dagingnya, kita hasil daripada usahanya, masih bisa mengalirkan amal ibadah untuk mereka. Di dalam sebuah hadis ini begitu populer bagi kita bersama. Idza mata ibni Adam inqata amalu illa min salasin. Kalau sudah mati anak Adam, terputuslah amal ibadahnya. Artinya kalau kita sudah mati, kalau orang tua kita sudah mati, dia tak bisa lagi sholat, dia tak bisa lagi sedekah, dia tak bisa lagi infak. Maka Allah abadikan penyesalan-penyesalan orang yang sudah meninggal dunia dalam Al-Quran. Apa penyesalan mereka? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, andai kata Engkau undur kematianku sesaat saja, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan menjadi orang yang soleh. Penyesalan itu hanya penyesalan, tak bisa lagi. Tapi ada yang selalu mengalir pahala untuk mereka. Siapa dianya? Salah satunya dari hadis ini adalah anak-anak yang soleh. Selain daripada sedekah, infak, sedekatun jariyah, selain daripada ilmu yang tafa'u bih, ada kita inilah anak-anaknya yang soleh, yang selalu mendoakan mereka, yang bersedekah untuk mereka, yang berinfak untuk mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'a min Bani Salamah, datang Bani Salamah bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasul, masih ada enggak amal baktiku, rasa syukurku kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, ada." Apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah yang pertama, as-salatu lahuma ad-du'a. Salatkan keduanya, artinya doakan keduanya. Selalu doakan ayah dan ibundamu, selalu doakan kedua orang tuamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita doakan ayah dan ibunda kita sehari semalam? Berapa kali kita minta ampunkan kepada Allah dosa-dosanya sehari semalam? Kebiasaan hadirin yang dimuliakan oleh Allah 5 kali. Subuh sekali, zuhur,
asyar, maghrib, isya 5 kali. Betapakah pelitnya kita kepada ayah dan ibunda kita. Padahal begitu pengorbanan ibunda kita. Padahal begitu cinta dan kasih sayang kedua orang tua kita kepada kita. Doa kita cuma 5 kali sehari semalam. Betapa pelitnya kita kepada ayah dan ibunda kita. Padahal doa itu bisa kita ulang-ulang. Ketika sujud kita terakhir misalnya, di antara 2 khutbah misalnya, ketika kita habis sholat, coba kita ulang-ulang. Tidak usah panjang-panjang doanya. Allahumma ghafirli wali walidayya. Allahumma ghafirli wali walidayya. Allahumma ghafirli wali walidayya. Allahumma ghafirli wali walidayya. 5 kali hendaknya di sujud terakhir kita, atau 10 kali di sujud terakhir kita, atau di antara 2 khutbah. Kita doakan ayah dan ibunda kita, karena mereka tak bisa lagi beribadah kalau mereka sudah meninggal dunia. Tak bisa lagi mereka baca Al-Quran, tak bisa lagi mereka sedekah. Kitalah anaknya yang beribadah untuk mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bacakan kepada ayah dan ibunda kita? Setiap malam Jumat mungkin kita baca Yasin. Yasin doang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, apakah tak boleh membacakan Yasin untuk ayah dan ibundaku yang sudah meninggal dunia? Boleh. Tapi sangat pelit, sangat kikir kita kepada ayah dan ibunda kita kalau cuma Yasin doang yang kita bacakan. Maka kata Imam Nawawi, sebaik-baiknya, seabdol-abdolnya, khatamkan 30 juz untuk ayah dan ibundamu. Tidak hanya Yasin saja. Bukan berarti tidak boleh, tapi terlalu pelit kita kepada ayah dan ibunda kita kalau cuma Yasin doang yang kita bacakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ya Rasulullah, kata Bani Salamah tadi. Kata Rasulullah dalam hadis lain, as-shadaqu lahuma, bersedekahlah atas nama keduanya, berinfaklah atas nama keduanya. Kita sedekah, kita infak, niatkan pahalanya Allah sampaikan kepada kedua orang tua kita. Apalagi ya Rasulullah, kata Bani Salamah, sambungkan kembali silaturahmi kedua orang tuamu. Mana sahabat, mana famili, mana kerabat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kembali kita kunjungi. Ketika kita kunjungi, ketika kita sambungkan silaturahmi tersebut, kita mendapat pahala silaturahmi, orang tua kita pun akan mendapat pahala silaturahmi tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, banyak pun ibadah kita kepada Allah. Tiap malam kita tahajud, tiap bulan kita khatamkan Al-Quran, tiap bulan kita umroh misalnya, tiap tahun kita haji misalnya, sedekah kita, infak kita. Tapi kalau kita tak bersyukur, tak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka ibadah kita yang banyak itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridho walidain, syukrullah fi syukril walidain. Kasih sayang Allah tergantung kasih sayang kedua orang tua kita. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua kita. Maka banyak pun ibadah kita tidak akan dipandang oleh Allah kalau kita tidak menjadi anak yang berbakti, anak yang bersyukur kepada ayah dan ibunda kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selagi hayat kita masih dikandung badan, selalulah kita berusaha untuk yang terbaik kepada ayah dan ibunda kita. Kalau mereka masih hidup, selalulah kunjungi mereka, selalulah tanya kabarnya, berbagilah dengan mereka semampu sekuat kita. Kalau mereka sudah meninggal dunia misalnya, perbanyak doa, baca Al-Quran, sedekah, infak untuk mereka. Bukan berarti harus meninggal mereka, mati mereka baru kita berinfak untuk mereka atau membaca Al-Quran untuk mereka. Waktu hidup pun boleh kita bersedekah atas nama mereka, boleh kita baca Al-Quran atas nama mereka. Tetapi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka tak bisa lagi beribadah, mereka tak bisa lagi sholat, mereka tak bisa lagi sedekah, mereka tak bisa lagi baca Al-Quran. Tapi kita masih bisa membacakan untuk mereka, masih bisa bersedekah untuk mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.